Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Salam Variatun Nisa. Kali ini aku akan buat konten perdana. Temanya sharing with Sela. Aku sih lebih pengen bahas ke anak-anak pondok, alumni, maksudnya alumni pondok, karena aku juga kebetulan alumni pondok, walaupun nggak sampai lulus SMA sih. Tapi karena dari kecil udah mondok, jadi tahulah lika-liku pondok, dan yang paling penting dibahas sih menurut aku setelah lulus dari pondok. Dan aku kali ini ngobrol bareng kakak Salsa. Kakak namanya Salsa. Aku mau nanya beberapa pertanyaan nih, banyak nih. Aduh, aku deg-degan. Kita langsung mulai aja ya. Apa sih yang kakak rasain setelah keluar atau lulus dari pondok menghadapi keadaan atau tantangan di dunia luar? Bahasnya gimana? Maksudnya susah nggak, berat nggak, beda banget nggak, kaget Beda nggak? sih, lumayan. Soalnya kan kalau misalkan di pondok itu kan kita sering bareng-bareng sama temen gitu. Kalau misalkan di luar pondok itu kan jarang, maksudnya bukan jarang sih, jadi agak kurang gitu main sama temennya. Terus Apa ya? Ya dari segi lingkungan gimana? dari segi lingkungannya juga beda juga. Beda Kalau banget. misalkan suasana di pondok itu kan jadi dia ada rasa-rasa ketat-ketatnya gitu ya. Banyak peraturan. Iya, banyak peraturan. Oh, di luar terlalu bebas gitu. Terlalu bebas. Terus enak mana tuh, di luar atau di pondok? Di pondok. Enakan di pondok ya. Kita lebih terjaga sih ya. Iya, lebih terjaga. Terus setelah keluar dari pondok tuh ada nggak image santri yang membebankan diri kakak di luar? Dibebanin image santri sih enggak sih ya. Enggak. Maksudnya ada nggak kayak omongan kok lulusan pesantren, kok anak santri kayak gitu ya sekarang gitu, ada nggak pernah yang terasa beban nggak gitu? Ada beban nggak? Nggak ada ya. Iya, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Terus kakak apa udah ngerasa menemukan jati diri nggak? Karena kan sebenarnya di pondok itu kan masa pembelajaran. Nah, kalau di luar ini kan kita kehidupan nyatanya nih bener-bener kayak ujiannya itu baru sekarang gitu. Kayak kalau pesantren tuh emang sih kita kayak kelihatannya anak alim, gitu ya. baik, padahal itu cuma masa pembelajaran. Yang paling realnya itu setelah kita lulus dari pondok, apakah kita kuat? Nah, menghadapi apa, lingkungan sekitar yang ya segini parahnya lah gitu. Terus kakak udah menemukan jati diri kakak sebenarnya belum? Maksudnya kakak tuh bener-bener orang baik, orang yang maksudnya bukan orang baik banget ya, ya nggak ada yang paling baik sih sebenarnya, kita semua berusaha baik, cuman maksudnya kakak bener-bener sama nggak sama waktu pas di pondok, atau beda nih pas keluar? Pasti Beda banget. Beda banget mah enggak, cuman apa ya, pasti ada bedanya. Kalau di pondok itu kan dia jadi apa ya, lingkungannya ya kan beda lah, pokoknya beda banget. Bedanya gimana? Jelasin dong lebih spesifiknya. Jadi tuh kalau di pondok itu kita bukan ngerasa sih, apa namanya ya, di lingkungan kebanyakan orang-orang baik, jadi kan kita juga kayaknya tuh terbawa jadi baik gitu kan. Nah kalau misalkan di rumah itu di luar gitu kan, kita tuh kayak banyak temen yang beda-beda watak gitu kan. Ada yang kalau beda watak mah di pondok lebih banyak kali. Iya, cuman kan maksudnya lebih arah ke ini ya, maksudnya Lifestyle, apa sih ya, gimana ya gaya hidupnya, kebiasaannya. ya gitu. Kadang suka kebawa apa Ya, goyah, agak goyah dikit. Terus tapi kakak kira-kira udah menemukan jati diri kakak belum? Oh, gue nih emang yang kayak gini, maksudnya gue lebih suka memang kayak di pesantren, ini diri gue banget gitu loh. Apa memang ternyata kakak menemukan jati diri yang berbeda setelah keluar?
Jadi kalau misalkan nanyain jati diri ya, sebenarnya sih jadi pondok gitu lebih. Jadi tuh bukan kayak apa ya? Kalau misalkan di pondok itu kan kita lebih lebih apa namanya? Kayak agamis gitu kan. Cuman kalau misalkan ngomongin agamis itu, aku tuh sebenarnya bukan agamis banget. Cuman apa ya? Kalau misalkan ya udah nyatu gitulah sama pondok gitu. Ya gitu. Seberapa berat sih beban yang kakak rasain saat lulus dari pondok terus harus langsung masuk dunia kerja gitu kan, kayak nabrak dua dunia Iya. sekaligus. Pertama dari dunia pondok ke dunia luar, kedua dunia sekolah ke dunia kerja. Ya Nah itu kalau seberapa berat menurut kakak? Apa ringan-ringan aja? awalnya sih beratnya gimana ya? Kan yang namanya di pondok itu kan bukan kayak misalkan kita sekolah biasa di luar gitu ya. Kalau misalkan sekolah biasa di luar itu kan kita kayak udah benar-benar ngerasain dunia luar gitu kan. Nah kalau ini kan keluar pondok itu kan langsung ngeliat dunia luar dan langsung kerja gitu kan. Agak berat di awal sebenarnya, Berat nggak di awal. terbiasa ya kan. Nggak terbiasa dengan lingkungan, terus sama ya lingkungan masyarakatnya juga kan. Nah kalau pas dijalanin terus sih udah alhamdulillah udah biasa, ringan sih sebenarnya. Tapi kakak sempat pernah kayak Sempat ya pengen sempat enakan masih enak di pondok gitu kan. jangan di sini. Bisa seneng-seneng gitu kan sama teman-teman. Oh, kalau di sini emang semenjak Iya. lulus nggak pernah ketemu teman? Enggak kan jauh di sini. Oh iya, pas lulus langsung langsung banget pindah ke sini ya? Iya, terus juga kan teman-temannya emang orang-orangnya pada jauh-jauh, jadi emang nggak pernah ketemu. Tapi kakak waktu pas baru banget lulus langsung pindah ke sini terus kerja, itu kan kaget banget. Terus sempat kayak aduh nggak kuat gitu, sempat kayak gitu nggak? Enggak sih alhamdulillah. Kalau misalkan sempat bilang nggak kuat, cuman kalau misalkan nggak kuatnya itu apa ya, di capeknya sih ya. Oh, Ke capek. arah capek, Bukan kaget dengan dunia yang bukan. kayak gini Bukan. gitu, enggak. Enggak. Itu dibawa santai aja, dibawa jalan aja ya. Iya, cuman ke capeknya doang udah. Pernah nggak ada nggak temen kakak yang sepondok, terus yang kakak tahu sekarang dia itu bertolak belakang banget sama kehidupan di pondok, sama ya mungkin dia mohon maaf mungkin dia lepas jilbab, terus ya banyak lah yang lain-lain yang dilakuin gitu. Kalau sampai lepas jilbab itu nggak ada sih. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Cuman kalau misalkan bertolak belakang itu banyak yang kayak banyak. Jadi kalau misalkan di pondok itu dia kelihatannya itu baik-baik gitu kan, nggak pernah neko-neko macem-macem. Nah kalau pas di luar pondoknya itu dia ya udah ini jadi nakal gitu, ke bawah pergaulan. Iya mungkin ke Nah itu bawah. sebenarnya sih kayak emang bener-bener kita tuh lebih berat dunia luar daripada di pondok ya. Mungkin kalau orang luar ngelihat anak atau orang yang masuk ke pondok tuh kayak berat banget ya sekolah di pondok kayak gini. Itu tuh awalnya banget ya. Awal. Justru yang lebih berat itu ketika lulus dari pondok. Ketika lulus itu bener-bener kan ujian banget. Itu diujinya kan pas kita udah lulusnya, bukan pas kita di dalam pondoknya. Itu kan emang kita lagi masa ininya masih kan, pembelajaran, kita mah ikut-ikut aja ya. Bener-bener ujian itu pas di luar. Tapi hebat sih kalau misalkan teman kakak nggak ada yang ini. Kalau kakak sendiri teman kakak banyak yang sampai lepas jilbab gitu. banyak yang lepas jilbab, yang kalau cuma lepas jilbab bukan cuma ya itu aja udah lumayan ya. Iya maksudnya yang lebih dari itu, yang pergaulannya bukan cuma lepas jilbab tapi pergaulannya tuh nggak bener gitu, itu juga banyak gitu ya. Jadi emang bener-bener yang namanya apa ya, sebenarnya kasihan nama pondoknya sih ya. Iya pasti ke bawah-bawah karena gitu banyak ya kan? banyak orang yang
gak tahu, mungkin dia awam ya, tentang pondok pesantren. Orang kebanyakan mikir masuk pesantren itu supaya anaknya bener, Bukan malah supaya nambah kayak anaknya gitu. alim gitu. Nah pada saat dia ngelihat anak lulusan pesantren ternyata hasilnya ada yang nggak bener setelah lulus, kan yang dilihat memang setelah Iya, lulus setelah ya, lulus. ada yang nggak bener, itu pasti lo langsung ngecapnya, ih anak pesantren itu kayak gitu kelakuannya gitu. Langsung ngejudge yang Langsung buruk ngejudge, ya kan. padahal aku sih kasihan banget sih yang pesantrennya gitu. Iya. Apalagi kalau orang itu tahu dia pesantren di mana, itu pasti bakal jelek banget image pesantrennya. Cuman kalau aku pesennya di sini buat orang tua lebih fokusnya ke orang tua sih, orang tua manapun. Kalau mau sekolahin anak di pesantren, niat utamanya itu lebih ke ngejaga, karena pergaulan di luar sekarang udah parah banget. Parah banget. Jadi niatin anak untuk ke pesantren tuh nggak usah muluk-muluk supaya Biar anakku pinter jadi gitu alim. kan. Kalau pinter ya sekolah manapun juga iya, bisa sih. Supaya alim nih, supaya jadi orang bener, ya pokoknya jangan terlalu tinggi lah. Ya cita-cita boleh lah namanya sebagai orang tua, tapi kita juga harus tahu anak kita seperti Nyesuaiin. apa. Dan pondok juga kan yang diurus anaknya bukan 1-2, itu ribuan ya. Dan itu balik lagi ke masing-masing anak gitu. Kalau memang dasarnya anaknya pribadinya itu memang dia bisa diajak ke arah yang baik, dan dia setelah lulus itu kuat bener-bener untuk tetap jadi orang bener seperti yang diajarin waktu di pondok gitu, insya Allah sesuai apa yang sesuai ekspektasi, sesuai apa yang dicita-citakan orang tuanya. Tapi banyak yang nggak seperti itu. Tapi minimalnya seusia remajanya, di usia remajanya dia, mereka itu terjaga. Iya, udah Itu yang dijaga paling dari kecil. minimal itu, dengan dia dipondokin, anak-anak terjaga dari pergaulan bebas, dari lingkungan yang separah ini, yang nggak usah disebutin kayak gimana, udah semua orang juga pasti udah ngerti lah pacarannya kayak gimana, tata bahasanya kayak gimana, akhlaknya kayak gimana gitu. Itu minimalnya banget anak-anak yang di pondok saat dia di usia remaja, dia kejaga, yang ngurang-ngurangin dosa lah di umur ya, setidaknya itu aja. Ngurang-ngurangin dosa. Kalau masalah di luar nanti setelah dari pondok dia itu berubah, itu sebenarnya balik ke orang tua, karena anak tetap masih butuh bimbingan, masih butuh arahan, dan dia butuh support yang lebih saat dia menghadapi dunia luar yang itu loh, ini yang nyatanya gitu, yang harus dia hadapi tanpa bimbingan dari pesantrennya dulu gitu. Nah itu yang paling harus dipegang sama orang tua sih. Pokoknya seminim-minimnya anak itu terjaga, itu aja. Nggak usah muluk-muluk mau jadi ini mau jadi itu sih urusan belakangan, bonus lah gitu ya, alhamdulillah bonus gitu kan. itu mau bonus aja. Tapi kan yang utamanya itu untuk ngejaga. Udah deh kalau gitu, cukup sekian Pesannya apa? sharing-sharing. Pesannya itu pokoknya buat orang tua, kayak gue orang tua banget apa ya? Ya ini sih dari suara hati dari Ibu. karena aku pernah jadi anak dan sekarang jadi orang tua gitu, udah merasakan pesantren dari kecil sampai besar, dan ngelihat semua yang udah kita lewatin perjalanannya, melewati ujian-ujiannya. Pokoknya intinya itu, nggak usah terlalu ekspektasi terlalu tinggi, jangan terlalu mengharap yang berlebih sama anak. Kasihan di anak-anaknya juga, Kekang ya, nanti dia takut terbebani. Apalagi kalau misalkan nanti orang tuanya dapat omongan dari tetangga, dari saudara, misalkan iya anaknya lulusan pesantren kayak gini, aduh jangan sampai deh. Makanya yang penting lurusin niat dulu, tata niatnya dulu. Kalau mau pesantrenin anak, tata niatnya dulu bener-bener lillahi ta'ala, bener-bener nih aku niat mau pesantrenin anak ini supaya dia terjaga di lingkungan yang agamis, supaya ya di usia sekarang aja, tata yang sekarang, masalah nanti ke depan dia mau jadi apa ya udah terserah anaknya. Yang kan kalau orang tua kan cuma membantu mensupport. Iya, yang penting namanya orang tua tuh support. Ya kan, Support
karena kan kalau misalkan sampai dia melenceng juga kan tergantung orang tua Iya. menempatkannya dia di mana. Nah, Betul. setelah lulus juga jangan yang mentang-mentang Udah anak baru lulus dari pesantren nih. masih tetap dijaga loh Masih ya tetap dijaga, itu itu kan. malah benar-benar harus Dijaganya dijaga lebih ketat. banget. Justru Iya. dijaganya lebih ketat, bukan cuma dijaga sih, kayak lebih support Kayak, sih, bantu dia untuk bantu menghadapi kehidupannya dunia luar itu seperti apa, didampingi terus, didampingi, iya. jadi kasih pengertian, "Nih Nak, di Dunia luar tuh tuh kamu bakal seperti ketemu ini. orang-orang yang kayak gini." Itu tuh lebih penting lagi sih kayak gitu ya, dikasih tahu ya. Iya, Kamu lebih. nanti bakal punya temen yang lingkungan yang kayak gini, macam-macam. Kamu harus bisa jaga diri gitu. Kalau aku sih paling penting itu karena kan usia lulus SMA itu Itu udah lagi, dewasa, udah beranjak iya. dewasa. Jadi kalau terlalu ketat banget Dia kayaknya nggak bakalan mau juga sih, iya. pasti berontak. Tapi paling nggak dikasih batasan dan dikasih tahu, dikasih arahan ya. Iya. Ya Itu sih intinya yang paling penting. support aja. Support yang paling penting. Udah deh, ngobrol kita, sharing kita segitu dulu aja. Kalau ada yang mau disampaikan, ada masukan, saran, komen di bawah ya. Dadah, assalamualaikum.